Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Studi Islam dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Syahril Ahmad STMM. Kami terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Adapun members pada kelompok kami adalah sebagai berikut. Ayu Fatimah dengan NIM 2103120008. Nida Aulia Rahma dengan NIM 2103120042. Rinda Raina dengan NIM 2103120047. Rinda Rahmawati dengan NIM 2103121128. Makalah yang akan kami presentasikan berjudul Pemanfaatan Teknologi Komunikasi melalui Media Smartphone. Selamat menyaksikan. Perkembangan media teknologi komunikasi di Indonesia saat ini semakin canggih dalam kehidupan masyarakat dan tidak dapat dihindarkan, seperti bertambahnya banyak masyarakat yang menggunakan media komunikasi berupa handphone. Berkembangnya teknologi tidak sampai di sana saja. Dengan ditemukannya internet, inovasi demi inovasi yang semakin canggih membuat manusia berkomunikasi semakin beragam dan mudah walaupun jarak jauh. Mulai dengan adanya sosial media online, media chatting, bagi masyarakat Indonesia khususnya di kalangan remaja, media sosial seakan sudah menjadi candu. Tiada hari tanpa membuka media sosial. Bahkan hampir 24 jam tidak lepas dari sebuah handphone. Pemanfaatan teknologi komunikasi melalui smartphone. Yang pertama, teknologi komunikasi. Yang akan dibahas pengertian teknologi komunikasi, media elektronik. Selanjutnya yaitu smartphone, media komunikasi. Pengertian smartphone, fungsi smartphone, ciri-ciri smartphone sebagai media baru untuk berdakwah. Selanjutnya yaitu penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi. Pengertian media video call, teori determinis teknologi kerangka pemikiran. Oke, langsung saja ke penjelasan. Pengertian teknologi komunikasi. Sebenarnya apa sih teknologi komunikasi itu? Teknologi komunikasi adalah peralatan atau perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, saling tukar-menukar informasi dengan individu lainnya. Teknologi komunikasi ialah hanya sebuah alat yang bisa membantu manusia untuk mencapai tujuan komunikasi, seperti berupa wawasan, perubahan sikap, perubahan perilaku, dan perubahan sosial. Fungsi komunikasi berdasarkan ruang lingkup ilmu komunikasi, yaitu yang pertama menyampaikan informasi, to inform, yang kedua mendidik, to educate, yang ketiga menghibur, to entertain, yang keempat mempengaruhi, to influence. Selanjutnya fungsi komunikasi massa, yaitu pengamatan terhadap lingkungan, the survive of the environment, penyingkapan, ancaman, dan kesempatan yang mempengaruhi nilai masyarakat dan bagian-bagian unsur di dalamnya. Yang kedua, korelasi unsur masyarakat ketika mendekati lingkungan. Yang ketiga, penyebaran warisan sosial, transmission of the social inheritance. Media komunikasi memiliki peranan sebagai alat untuk memperlancar proses komunikasi. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya, media mampu berfungsi sebagai alat untuk mempermudah penyampaian pesan atau informasi. Selain itu, media mampu mempersingkat waktu penyampaian informasi, mengefektifkan proses penyampaian informasi, menambah daya tarik informasi atau pesan yang akan disampaikan. Saluran komunikasi dapat berjalan lancar baik ada media ataupun tidak. Komunikasi bisa terjadi tanpa media yang berlangsung pada situasi tatap muka, face-to-face communication, sehingga tanggapan dari komunikasi dapat segera diketahui. Aktivitas komunikasi tatap muka ini masuk ke dalam komunikasi antar personal yang dapat berupa perbincangan, wawancara, konseling, dan lain sebagainya. Pengelompokan jenis media komunikasi berdasarkan alat yang digunakan. Berdasarkan alat yang digunakan, media komunikasi dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu media komunikasi audio yang bersifat
alat dapat didengarkan dengan pendengaran telinga. Media komunikasi audio adalah alat bantu komunikasi yang memancarkan suara, sehingga memungkinkan komunikasi dapat ditangkap melalui saluran pendengaran, seperti halnya radio dan telepon. Gelombang radio merupakan media yang membawa suara dapat didengar oleh orang lain pada tempat lain. Media tersebut merupakan media yang membawa pesan kepada sejumlah orang. Media komunikasi selanjutnya yaitu media komunikasi visual. Visual adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan indera mata. Jadi, media komunikasi visual adalah alat bantu komunikasi yang memancarkan tulisan atau gambar, sehingga memungkinkan komunikasi dapat ditangkap melalui saluran penglihatan. Contoh, surat brosur, poster, spanduk, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Media komunikasi yang terakhir yaitu media komunikasi audio visual, pendengaran atau penglihatan. Media komunikasi tersebut dapat diartikan sebagai suatu alat bantu komunikasi yang dapat memancarkan suara disertai tulisan dan gambar, sehingga memungkinkan komunikasi dapat ditangkap melalui saluran pendengaran penglihatan, misal televisi, video, film, handphone, dan lain sebagainya. Pengelompokan media komunikasi berdasarkan perkembangan teknologi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama media komunikasi massa, di mana media komunikasi massa adalah alat komunikasi yang digunakan khusus untuk tempat pertukaran pesan, dan media komunikasi massa adalah sebuah proses media massa yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari melalui pesan-pesan yang berisi informasi tentang cara orang memandang, memahami, dan membangun realita dari sebuah dunia nyata. Misal, informasi adanya COVID-19 varian baru Omicron masuk ke Indonesia. Pesan ini dapat diterima kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahkan negara lain, tergantung dari jangkauan media massa tersebut. Selanjutnya yaitu media komunikasi non-massa. Media komunikasi non-massa dilihat dari sifatnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama media manusia. Media manusia sebagai penyampai pesan, karena pesan tidak bisa dilakukan secara tatap muka bila tidak melalui media penyampaian pesan. Selanjutnya yaitu media benda. Media benda dapat dibedakan atas media elektronik dan media non-elektronik. Perkembangan teknologi terkini yakni teknologi komputer dengan internetnya yang melahirkan media bersifat media elektronik sebagai bagian teknologi komunikasi dan informasi. Media elektronik adalah media yang menggunakan alat elektronik atau energi elektromekanis, berbeda dengan media cetak. Media elektronik mampu menyampaikan pesan berupa gambar, tulisan, suara, hingga video. Contohnya yang pertama yaitu radio. Teknologi radio merupakan media massa elektronik tertua dan sangat luas. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk menyampaikan sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan dapat merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkat seperti molekul udara. Radio mampu menyampaikan pesan kepada banyak orang lewat suara. Radio tetap menjadi salah satu sarana penyebaran informasi yang cukup efektif. Radio telah beradaptasi dengan perubahan dunia dengan mengembangkan hubungan hingga menguntungkan dan melengkapi dengan cara media lainnya. Yang selanjutnya yaitu televisi. Teknologi informasi yang saat ini dimiliki sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan adanya televisi, seseorang atau golongan-golongan tertentu memiliki kekuasaan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai dengan menyebarkan lewat acara-acara televisi. Dari semua media komunikasi yang ada, televisi yang paling mempengaruhi kepada kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu komputer. Teknologi informasi elektronik yang cukup dikenal banyak orang adalah komputer. Komputer sering digunakan untuk mengolah data yang berisi pesan, menyimpannya, atau menyebarkan pesan tersebut ke pihak-pihak yang lain. Komputer adalah serangkaian atau kelompok
mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis, berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan. Teknologi informasi. Pengertian smartphone, telepon cerdas atau smartphone adalah telepon genggam yang memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas. Fungsinya tidak hanya untuk SMS dan telepon saja, tetapi pengguna dapat dengan bebas menambah aplikasi, menambah fungsi-fungsi, atau mengubah sesuai keinginan pengguna. Dengan kata lain, telepon cerdas merupakan komputer mini yang mempunyai kapabilitas sebuah telepon. Smartphone merupakan salah satu alat komunikasi yang sering dipakai saat ini, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Pada awalnya, handphone hanya untuk berkomunikasi saja. Dengan seiring perkembangannya zaman, teknologi hingga bisa mengirim data dan menambah aplikasi yang disukai. Penggunaan media komunikasi merupakan kebutuhan pokok bagi individu, kelompok, maupun organisasi. Pada saat ini, peranan handphone sudah menjadi kebutuhan primer sehari-hari. Mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Laswell dalam karyanya The Structure and Function of Combination in Society, sebagaimana dikutip oleh Werner J. Severin mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut. Who, say what, in which channel, to whom, with what the effect. Siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan efek bagaimana. Paradigma Laswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu. 1. Who, komunikator. Komunikator adalah individu, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun negara yang memiliki informasi dan akan mengomunikasikan informasi yang ada dalam pemikiran komunikator kepada penerima pesan. 2. Seismat, pesan. Pesan atau berita yang harus diinformasikan komunikator kepada komunikan. Pesan dapat berupa verbal maupun pesan non-verbal yang terkandung unsur-unsur nilai, perasaan, gagasan, atau maksud dari komunikator tersebut. Simbol penting dalam komunikasi adalah kata-kata atau bahasa, baik ucapan maupun tulisan. 3. In which channel, media. Media yaitu alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan. Manusia berkomunikasi pada dasarnya menggunakan 2 saluran, yaitu cahaya dan suara. Walaupun kita juga dapat menerima pesan menggunakan kelima indera kita. 4. Through, komunikan. Komunikan atau yang kita sebut penerima pesan dapat kita sebut juga sebagai sasaran atau tujuan. Komunikan akan memproses informasi tersebut untuk dijadikan menjadi gagasan. 5. With what effect, pengaruh. Pengaruh yang terjadi pada komunikan setelah penerima informasi atau pesan dapat disebut pengaruh. Pengaruh terdapat komunikan berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Proses komunikasi ditentukan oleh unsur-unsur komunikasi. Komunikasi memiliki seorang komunikator yang merupakan individu maupun kelompok yang tentunya memiliki informasi yang akan diberikan kepada komunikan melalui berbagai media. Komunikan juga mengalami pengaruh atas informasi yang diberikan. Jadi, berdasarkan paradigma Laswell di atas, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Dalam penjelasan teori komunikasi di atas, mengambil 2 unsur komunikasi menurut Laswell, yaitu media dan pengaruh. Media yang menulis teliti berupa media komunikasi smartphone. Media channel adalah alat yang menjadi penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, sedangkan pengaruh atau dampak bagi pengguna media baru dapat memberi atau menerima informasi secara cepat, kemungkinan berkomunikasi kapanpun dan dimanapun, kemudahan kehidupan sehari-hari baik dalam bidang pendidikan, bisnis, sosial, komunikasi, maupun politik. Fungsi smartphone.
sebagai media alat komunikasi baik jarak dekat maupun jarak jauh, dan merupakan alat komunikasi lisan atau tulisan yang dapat menyimpan pesan dan sangat praktis untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi karena bisa dibawa kemana saja. Tetapi juga di dalamnya terdapat fungsi PDA, Personal Digital Assistant, atau disebut sebagai pembantu digital pribadi. Adalah sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. Dalam perkembangan awal, kita hanya mengenal adanya handphone dan PDA. Ciri-ciri smartphone. Sistem operasi ini merupakan ciri yang paling utama dari sebuah smartphone. Ponsel bisa disebut smartphone apabila di dalamnya sudah dibenamkan sebuah sistem operasi. Contoh dari sistem operasi Android, Symbian, Windows, Mobile, dan lain-lain. 1. Perangkat keras. Setiap smartphone harus memiliki dukungan perangkat keras yang mumpuni untuk dapat menjalankan sistem operasi yang telah dibenamkan di dalamnya. Perangkatnya sama dengan sebuah PC atau perangkat komputer, hanya saja dalam ukuran yang kecil. 2. Pengolah pesan. Satu lagi hal yang didapat dalam smartphone yaitu pengolahan pesan. Yang lebih dari ponsel biasanya, smartphone memiliki keunggulan dalam pengolahan pesan yaitu berupa pesan elektronik dan atau email. 3. Dapat mengakses internet atau web. Kemampuan lain yang dimiliki oleh sebuah smartphone adalah bisa digunakan untuk mengakses web atau internet dan konten yang disajikan di browsernya. Sudah hampir mendekati seperti layaknya kita mengakses web lewat komputer. 4. Aplikasi. Hal yang membuat menyenangkan adalah smartphone dapat dijelajahi berbagai aplikasi, asalkan aplikasi tersebut sesuai dengan sistem operasi yang ada. Biasanya untuk memasang dan mendapatkan aplikasi, para produsen smartphone telah menyediakan tempat khusus untuk berbelanja aplikasi. 5. Keyboard QWERTY. Ini adalah yang membuat tampilan smartphone terlihat begitu berbeda. Dia memiliki keyboard QWERTY. Walau saat ini sudah banyak ponsel biasa yang mengusung keyboard semacam ini, namun keyboard QWERTY pertama kali diadopsi oleh smartphone. 6. Office. Kelebihan lainnya adalah aplikasi pengolahan data-data Office. Setiap smartphone memiliki kemampuan semacam ini yang dapat diperoleh dengan menginstal aplikasi Office. Aplikasi semacam ini dapat diinstal sendiri ataupun bawaan dari pabriknya. Sebuah smartphone selalu dilengkapi berbagai aplikasi atau software yang tentunya ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung kegiatan sehari-hari. Misalnya Doc untuk membuat dan mengedit dokumen Word di smartphone. Dengan adanya PDA tersebut, smartphone juga mempunyai akses melalui jaringan internet dan dapat digunakan untuk membuka dan mengubah dokumen yang berupa MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, dan juga file PDF. Salah satu jenis teknologi media baru yaitu smartphone. Smartphone merupakan jenis media yang dapat menyalurkan informasi secara cepat melalui fasilitas internetnya. Smartphone mampu menghubungkan manusia satu dengan yang lain dalam jarak jauh dengan fasilitas yang mendukung seperti SMS, chatting, maupun telepon dan fiber. Telepon menggunakan fasilitas paket data atau internet. Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa smartphone sebagai komputer mini atau komputer saku dari sebuah perangkat komputer dapat mengakses informasi dengan cepat melalui jaringan internet. Smartphone yang kita sebut sebagai komputer saku tersebut memiliki keunggulan untuk mengakses situs jejaring sosial, news group, mailing list, googling, searching, dan membuka website dengan bantuan internet. Adapun fitur-fitur standar pada smartphone sebagai berikut. 1. Browser. Fitur yang digunakan Google Chrome, Firefox, Opera Mini, dan Safari. Browser merupakan program atau aplikasi yang dianut
menjelajahi internet untuk mengakses beragam informasi, misalnya mengenai pendidikan, kesehatan, dan berita terkini. Bahkan memberikan informasi mengenai letak suatu lokasi. 2. Sosial media dan komunikasi. Untuk fitur yang digunakan Facebook, Twitter, Instagram, WeChat, Skype, LinkedIn, Spark, WhatsApp, SMS, dan telepon. Menjalin komunikasi di dunia maya merupakan aktivitas yang paling sering dilakukan oleh semua orang. Bahkan di kalangan guru dan siswa tidak terlepas dari sosial media. Tidak hanya untuk menjalin komunikasi, sosial media juga menjadi sumber berita dan menjadi sarana untuk bertukar data. 3. Aplikasi Office atau dokumen. Untuk fitur yang digunakan, Microsoft Office, Mobile, Queen Office, Polaris Office. Smartphone menyediakan fitur yang membantu kita untuk membuka file di mana dan kapan saja. File dalam format doc, presentasi, Excel, hingga PDF tidak hanya bisa membuka dokumen, tapi juga bisa melakukan editing atau penyetingan. 4. Penjadwalan. Fitur yang digunakan adalah kalender, jam, alarm, note, evernote, dan memo. Aplikasi ini dapat membuat sebuah daftar panjang kegiatan yang ingin atau harus dilakukan, dan fitur ini akan mengingatkan pengguna. Catatan yang disimpan pun memungkinkan pengguna untuk membandingkan daftar kegiatan dengan orang lain. 5. Perhitungan. Fitur yang digunakan adalah kalkulator. Siswa akan banyak menggunakan kalkulator sebagai teman mengerjakan tugas ataupun menghitung angka-angka statistika untuk mempermudah dosen dan mahasiswa dalam menghitung. 6. Data. Untuk fitur yang digunakan, OneDrive, Google Drive, Kontak, dan Galeri. Spasi kejadian data yang diperlukan tapi lupa dibawa dapat disiasati dengan menyimpan data-data penting terlebih dahulu, atau lebih tepatnya mengupload data ke akun Dropbox. Terdapat pula fitur kontak dan galeri yang berfungsi untuk menyimpan data berupa gambar dan nomor telepon. 7. Dokumentasi. Fitur yang digunakan kamera, video, recorder untuk melakukan dokumentasi baik berupa gambar maupun suara. 8. Translator. Fitur yang digunakan kamus. Fitur smartphone menyediakan berbagai jenis kamus, mulai dari kamus bahasa Indonesia atau Inggris, atau kamus besar bahasa Indonesia, atau kamus bahasa lainnya yang bisa di-download secara gratis. Manfaat smartphone yang pertama adalah untuk mempermudah komunikasi. Tentunya smartphone adalah alat komunikasi, baik digunakan untuk jarak jauh maupun jarak dekat. Smartphone juga adalah alat komunikasi lisan ataupun tulisan yang dapat dengan mudah menyimpan pesan. Smartphone juga dapat digunakan di mana saja. Oleh sebab itu, smartphone adalah alat yang sangat berguna untuk digunakan sebagai komunikasi jarak jauh yang efektif dan efisien, karena alatnya yang bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Manfaat yang kedua adalah untuk meningkatkan jalinan sosial. Smartphone digunakan untuk meningkatkan jalinan sosial karena seseorang dengan smartphone dapat tetap berkomunikasi dengan baik dan menjalin silaturahmi. Smartphone juga dapat menambah teman. Manfaat yang ketiga adalah untuk menambah ilmu pengetahuan tentang kemajuan teknologi. Smartphone adalah salah satu buah dari hasil kemajuan teknologi saat ini. Maka, smartphone adalah salah satu bentuk sarana untuk menambah pengetahuan siswa tentang teknologi, sehingga siswa tidak dikatakan menutup mata akan perkembangan di era globalisasi ini. Jika kita amati, fitur smartphone sangatlah lengkap. Dari mulai jaringan internet pun sudah dapat diakses melalui smartphone. Hal tersebut dapat digunakan siswa untuk mengetahui apa yang ada di sekeliling mereka, dengan catatan smartphone itu digunakan dengan sangat bijaksana.
Manfaat yang keempat adalah memudahkan sarana pendidikan dengan menciptakan buku digital yang sangat mudah dan praktis. Fungsi smartphone dapat mengakses aplikasi e-book atau buku elektronik. Tujuannya sebagai sumber materi pelajaran. Sumber belajar tidak hanya buku yang berbentuk fisik saja, melainkan ada yang berbentuk digital. Selain itu, terdapat aplikasi e-learning atau metode belajar praktis, sehingga sistem belajar, contohnya aplikasi Moodle. Dengan e-learning, belajar tidak akan dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga di luar kelas pun siswa tetap dapat mengakses aplikasi tersebut. Manfaat yang kelima, sebagai alat penghilang stres. Salah satu manfaat tambahan dari smartphone yaitu sebagai alat penghilang stres, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa smartphone saat ini sudah memiliki fitur yang sangat lengkap, seperti MP3, video, kamera, permainan, televisi, radio, ruang chatting, dan layanan internet, sehingga fitur tersebut dapat dijadikan seseorang untuk menghilangkan stres. Smartphone sebagai media baru untuk berdakwah. Definisi dakwah, adapun definisi dakwah adalah kewajiban bagi umat Islam. Maka dari itu, dakwah dapat diartikan sebagai berikut. Secara etimologi, berasal dari da'i bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan. Menurut para ulama Bashrah, dasar pengambilan dakwah itu adalah dari masdar da'watan, yang artinya panggilan. Sedangkan para ulama khufah berpendapat perkataan dakwah itu diambil dari akar da'an, yang artinya telah memanggil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu ada dalam kebenaran. Maksud ayat di atas bahwa kata dakwah tersebut dapat diartikan dengan doa kepada Allah SWT atau berharap atau mengharap. Orang yang memanggil, mengajak atau menyeru melaksanakan dakwah dinamakan da'i. Jika yang menyeru atau da'inya terdiri dari beberapa orang atau banyak disebut doa. Jadi dakwah menurut bahasa atau etimologi memiliki arti ajakan, seruan, panggilan, dan doa kepada Allah SWT. Akan tetapi kecenderungan dari orang memakai kata dakwah untuk maksud ajakan, seruan, dan panggilan. Sebenarnya ada beberapa unsur dalam dakwah. Yang pertama adalah da'i. Da'i adalah pelaksana kegiatan dakwah atau orang yang melakukan dakwah. Sebenarnya setiap muslim adalah da'i, walaupun yang disampaikan hanya satu ayat. Sebagaimana pesan Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Unsur kedua adalah mad'u atau sasaran dakwah. Mad'u adalah penerima dakwah atau orang yang menerima pesan dakwah. Yang ketiga adalah metode dakwah. Metode dakwah adalah cara yang dilakukan seorang dai kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ada beberapa metode dakwah secara tulisan, lisan, perbuatan, silaturahmi, drama, dan lainnya. Unsur yang keempat adalah materi dakwah atau madah. Materi dakwah adalah isi pesan yang disampaikan oleh dai agar diketahui, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi dakwah sebaiknya yang aktual dan kondisional, sehingga dakwah akan diterima oleh masyarakat dengan baik sesuai apa yang dibutuhkan. Yang kelima, media dakwah atau wasilah. Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Ada beberapa bentuk media yang biasa digunakan, yaitu media lisan, media massa atau cetak, media elektronik,
atau audio visual, dan new media yaitu internet. Media ini sangat membantu demi kelancaran berdakwah agar pesan dakwah tersampaikan kepada mad'u dalam hal penyampaian dakwah. Sebagai dai, harus bisa membangkitkan suasana dan dapat memotivasi para mad'u. Smartphone banyak menyediakan tempat media tempat berdakwah, diantaranya WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram, website yang tersedia. Semua hal tentunya terdapat dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif dan negatif pada smartphone sebagai berikut. Untuk dampak positifnya, smartphone adalah sebagai alat komunikasi antara pelajar dan orang tua ataupun sebaliknya, serta dapat memperluas komunikasi di belahan dunia lainnya. Yang kedua, dapat memperoleh pengetahuan yang luas dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, sebagai sarana pembelajaran yang baru dalam belajar. Yang keempat, memberikan rasa virtual empati kepada temannya dengan adanya fitur chatting dan sosial media di dalam sebuah smartphone. Adapun dampak negatif pada penggunaan smartphone adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalami penurunan konsentrasi. Anak mengalami penurunan konsentrasi saat belajar. Konsentrasinya menjadi lebih pendek dan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Anak lebih senang berimajinasi seperti dalam tokoh game yang sering ia mainkan di dalam smartphone-nya. Yang kedua, mempengaruhi kemampuan menganalisa permasalahan. Semakin ke dalam kita akan melihat bagaimana perilaku atau integritas anak didik telah banyak berubah dengan adanya smartphone. Misalnya, dalam sebuah pelajaran matematika, fisika, kimia, mereka akan apabila ada penyesalan masalah berhitung, langsung sigap mengeluarkan smartphone di dalam kantong mereka dan menggunakan aplikasi kalkulator untuk mendapatkan hasil. Untuk mendapatkan hasil perhitungan tanpa harus menganalisa dan ingin mendapatkan hasil yang tepat, tentu ini gejala buruk bagi perkembangan nalar atau berpikir logika siswa, karena mereka tidak percaya dengan pikirannya, lambat menggunakan pikiran atau nalar, bahkan faktor malas coret-coret karena lebih praktis dengan menggunakan smartphone. Dampak negatif selanjutnya adalah malas menulis dan membaca. Smartphone menjadikan anak malas menulis dan membaca. Dengan perangkat smartphone, maka aktivitas menulis menjadi lebih mudah. Ini mempengaruhi keterampilan menulis anak. Tak hanya itu, perangkat visual pun tampak lebih menarik dan menggoda, sehingga dapat memperlihatkan sesuai dengan kenyataan. Akibatnya, anak-anak menjadi malas membaca. Sebab membaca menuntut anak untuk mengembangkan imajinasi dari kesimpulan yang ia baca. Yang keempat adalah penurunan kemampuan bersosialisasi. Anak menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar serta tidak memahami etika bersosialisasi dalam cara bersosialisasi dan kehidupan pelajar. Dengan adanya smartphone di tangan mereka, etika dalam bersosialisasi pun memudar, serta mereka sangat jarang bertegur sapa di kehidupan nyata. Mereka dapat mengandalkan sebuah smartphone sebagai sarana untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, sikap dalam berinteraksi dengan guru seakan-akan tidak ada pembeda. Rasa hormat hanya perilaku yang bersifat semu, bahkan cenderung bersifat subjektif. Mereka hanya menunjukkannya ketika mereka perlu atau menghadap. Terkadang acuh tak acuh dengan guru yang ada di sampingnya. Mereka sibuk memainkan handphone atau smartphone-nya. Untuk dampak negatif yang kelima adalah memberikan efek candu kepada pelajar. Ini kita bisa lihat sendiri bagaimana siswa tidak lepas dari handphonenya atau smartphone-nya. Dari bangun tidur, makan, sampai mereka ketinggalan smartphone pun merupakan hal yang menakutkan bagi mereka. Karena pelajar sendiri telah terpengaruhi dengan efek dari smartphone tersebut. Dampak negatif selanjutnya adalah mempengaruhi gaya hidup pada pelajar. Smartphone juga dapat mempengaruhi gaya hidup seorang pelajar, yaitu pelajar berperilaku konsumtif. Ini bisa kita lihat dengan jelas seringnya muncul jenis smartphone atau handphone baru yang tidak hanya menawarkan teknologi yang mutakhir, tapi juga desain baru yang disesuaikan dengan selera konsumen, sehingga menarik minat pengguna untuk sering mengganti smartphone atau handphonenya. Dan yang terakhir adalah handphone atau smartphone dijadikan sarana berbuat curang. Masalahnya lebih prihatin lagi adalah dalam menjawab soal ulangan dengan bantuan lewat telepon atau SMS ataupun chatting di layanan smartphone.
Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi. Pengertian media video call. Video call adalah telepon dengan layar video dan mampu menangkap video atau gambar sekaligus suara yang ditransmisikan. Awalnya video call berbentuk fisik seperti monitor komputer yang diintegrasikan dengan telepon kabel sehingga panggilan maupun komunikasi jarak jauh yang akan dilakukan membutuhkan perangkat yang cukup banyak dan tidak fleksibel. Berkembangnya teknologi mengikuti perkembangan dari video call itu sendiri. Bila dulu video call dilakukan menggunakan gadget laptop atau komputer dengan bantuan webcam, maka sekarang dengan adanya jaringan 3G, video call dapat dilakukan di mana saja, kapan saja menggunakan smartphone. Banyak aplikasi yang telah disediakan yang membuat masyarakat lebih menyukai berkomunikasi video call menggunakan smartphone karena masyarakat merasa aplikasi sudah disediakan. Adanya aplikasi melakukan video call pun menjadi murah, cepat, dan praktis. Aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk video call antara lain Yahoo Messenger, Windows Live Messenger, OVO, dan Skype. Namun, dengan berjalannya waktu, aplikasi yang sering digunakan saat ini adalah Line, Skype, and WeChat. Teori determinasi teknologi. Teori ini dikemukakan oleh Marcel McLuhan pertama kali pada tahun 1964 melalui bukunya Understanding Media. Menurut McLuhan, teknologi media telah menciptakan revolusi di tengah masyarakat karena masyarakat sudah sangat tergantung kepada teknologi dan tatanan masyarakat berbentuk berdasarkan pada kemampuan masyarakat menggunakan teknologi. McLuhan melihat media berperan menciptakan dan mengelola budaya. Determinis atau determinasi teknologi merupakan pemahaman teknologi bersifat determinan, menentukan dalam membentuk kehidupan manusia. Istilah technological determinism menunjukkan pemikiran McLuhan bahwa teknologi berpengaruh sangat besar dalam masyarakat atau dengan kata lain kehidupan manusia ditentukan oleh teknologi. Menurut McLuhan, teknologi komunikasi menjadi penyebab utama perubahan budaya. Dalam kerangka pemikiran, teknologi yang semakin berkembang pesat memberikan pengaruh yang besar terhadap manusia dalam berkomunikasi. Dengan ditemukannya internet, teknologi komunikasi pun memfasilitasi manusia untuk berkomunikasi dengan seorang yang jauh, salah satunya yaitu video call. Tentu saja, bila jarak sudah tidak menjadi masalah dalam berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Jadi dapat didefinisikan, video call adalah media perantara komunikasi telepon yang menghasilkan video dan suara secara bersamaan, namun ditransmisikan sehingga memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan seseorang yang jauh. Sedangkan teori determinasi teknologi merupakan pemahaman teknologi bersifat determinan menentukan dalam membentuk kehidupan manusia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami masih belajar dan jauh dari kata sempurna. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.